Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farida Auwalia dari Prodi PAIA. Nah, di sini saya akan memaparkan mengenai pembaruan Islam di Turki. Perkembangan pembaruan Islam di Turki dapat dilihat dari beberapa periode. Pada awalnya, pembaruan Islam di Turki dipengaruhi oleh 3 aliran, yaitu aliran Barat, aliran Islam, dan nasionalis. Aliran Barat dipelopori oleh Tevfik Fikret yang berpendapat bahwa Turki mundur karena syariah yang menguasai seluruh kehidupan bangsa Turki. Aliran Islam dipelopori oleh Mehmet Akif yang berpendapat bahwa syariat Islam tidak menjadi penghalang kemajuan. Sementara aliran nasionalis dipelopori oleh Ziya Gökalp yang berpendapat bahwa kemunduran Turki disebabkan karena umat Islam yang enggan mengakomodir perubahan-perubahan. Nah, pada periode berikutnya, pembaruan Islam di Turki dipengaruhi oleh gerakan Tanzimat yang dipelopori oleh Sultan Abdülmecid. Gerakan ini bertujuan untuk memperbarui sistem pemerintahan, pendidikan, dan hukum di Turki. Pada periode ini juga diterbitkan piagam-piagam Hat-1 seri Gulhan yang mengatur tentang kemakmuran suatu negara yang bergantung kepada kemakmuran rakyat. Nah, pada awal abad ke-20, pembaruan Islam di Turki dipengaruhi oleh gerakan-gerakan Turki muda yang dipelopori oleh Mustafa Kemal Atatürk. Gerakan ini bertujuan untuk memperbarui sistem pemerintahan, pendidikan, dan hukum di Turki dengan cara mengadopsi sistem sekuler. Pada periode ini juga diterbitkan piagam Hat-1 Humayun yang mengatur tentang hak-hak minoritas. Nah, dalam perkembangannya, pembaruan Islam di Turki juga dipengaruhi oleh gerakan pembaruan pendidikan Islam. Gerakan ini bertujuan untuk memperbarui sistem pendidikan Islam di Turki dengan cara mengadopsi sistem pendidikan modern. Pada periode ini juga didirikan sekolah-sekolah modern yang mengajarkan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Nah, berikut merupakan tokoh-tokoh yang berperannya pada periode awal. Pada tahun 1800 sampai 1876 ada Sultan Mahmud II yang melakukan reformasi dalam bidang pendidikan, militer, dan pemerintahan. Yang kedua yaitu ada Sultan Abdülmecid. Yang ketiga yaitu ada Mustafa Reşit Pasha. Nah, selanjutnya periode Tanzimat ada Sultan Abdülhamid II yang reformasi dalam bidang pendidikan, hukum, dan pemerintahan. Kedua yaitu ada Midhat Pasha yang seorang negarawan yang berperan dalam reformasi pemerintahan dan pendidikan. Yang ketiga itu ada Namik Kemal, seorang penulis negarawan yang berperan dalam reformasi pendidikan dan pemerintahan. Selanjutnya itu periode Turki Muda. Ada Mustafa Kemal Atatürk, seorang negarawan dalam militer yang berperan dalam reformasi pemerintahan, pendidikan, dan hukum. Yang kedua yaitu Enver Pasha, yang ketiga Talat Pasha. Selanjutnya periode Republik Turki. Ada Mustafa Kemal Atatürk, dan dua İsmet İnönü, yang ketiga ada Turgut Özal. Nah, tokoh-tokoh itu telah berperan dalam kemajuan modernisasi Turki serta membantu menciptakan negara yang lebih sekuler dan modern. Jadi kesimpulannya yaitu perkembangan pembaruan Islam di Turki telah melalui beberapa periode dan dipengaruhi oleh berbagai gerakan dan tokoh. Pembaruan Islam di Turki bertujuan untuk memperbarui sistem pemerintahan, pendidikan, hukum di Turki. Mulanya perkembangan pembaruan Islam di Turki telah melalui beberapa periode dan dipengaruhi oleh berbagai gerakan dan tokoh. Pembaruan Islam di Turki bertujuan untuk memperbarui sistem pemerintahan, pendidikan, dan hukum di Turki dengan cara mengadopsi sistem sekuler dan modern. Pembaruan ini telah membawa perubahan besar dalam masyarakat Turki dan telah membantu Turki menjadi negara modern dan sekuler. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.